Baik, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini saya ingin memperkenalkan bahasa pemrograman PHP. Ya, jadi bahasa pemrograman PHP atau PHP adalah sebuah pemrograman server side yang dibuat berbentuk script, ya, scripting. Artinya PHP bukanlah sebuah compiler, tapi adalah sebuah interpreter. PHP sangat powerful sekali, sangat berguna dalam banyak aplikasi yang membutuhkan koneksi interoperabilitas atau koneksi yang tidak memperhatikan jenis operating system perangkat, ya, lintas perangkat, lintas operating system. Maupun PHP sangat berguna ketika pemrograman yang bertujuan untuk klien server seperti website dan lain-lain. Sekarang banyak aplikasi yang sudah dibangun menggunakan PHP. Nah, saudara-saudara, untuk menggunakan PHP, Anda harus dulu memiliki software yang sudah banyak beredar, misalnya XM Server. XM adalah salah satu aplikasi yang di dalamnya sudah terdapat Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Ya, jadi ini sudah bundle menjadi satu antara server Apache-nya maupun database MySQL-nya dan tentu PHP-nya itu sendiri. Jadi dengan menginstal versi ini, maka saudara-saudara tidak perlu lagi menginstal satu-satu Apache sendiri, database MySQL sendiri, dan PHP sendiri. Saudara bisa download ini di Apache Friends, ya, dari internet dan install seperti biasa. Otomatis dia akan terletak di CXM, ya. Bisa dipilih tempat lain selain XM diletakkan di drive C. Nah, saudara-saudara, untuk membangun sebuah aplikasi menggunakan PHP, maka bahasa pemrograman PHP harus mendahului dengan membuat tagar. Ya, tagar PHP ini tagar buka dan tagar tutup. Saudara-saudara, ini tagar buka dan tagar tutup. Ya, saya kebetulan menggunakan editor Notepad++, tapi saudara-saudara bisa saja menggunakan editor yang lain selain Notepad++. Ya. Bila saudara lebih senang menggunakan editor yang lain, silakan digunakan, ya. Saya kebetulan lebih senang menggunakan Notepad++. Nah, ini kalau sudah, silakan di save as. Lalu saudara-saudara, di mana harus diletakkan, ya? PHP itu programnya itu harus diletakkan di dalam folder XM-nya, ya. Jadi ini folder XM yang sudah kita punya, diklik lalu cari namanya htdocs, ya. Htdocs itu adalah sebuah dokumen root atau dokumen kerja, ya, daripada PHP. Biasanya kalau kita bikin website, maka kita akan punya folder-folder website kita sendiri. Contohnya, saya membuat folder baru, misalnya dengan nama PCS, misalnya PCS 4A, ya. Nah, ini folder kerja saya, ya. Folder kerja saya. Nah, disinilah saya letakkan. Misalnya saya beri nama 4a.php. Kemudian jangan lupa save as type-nya dipilih all types, ya, supaya dia bisa membaca extension PHP. Nah, save. Nah, pada editor Notepad++, itu kalau tagarnya benar, ini benar, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana memulai PHP, ya, memulai PHP. Yang pertama, kita harus mengenal dulu yang namanya variabel pada PHP. Setiap variabel pada PHP harus didahului dengan tanda dolar, ya. Jadi tanda dolar itu menandakan dia adalah sebuah variabel. Contohnya saya membuat variabel A, ya. Misalnya A saya isi dengan integer 12. Maka saya cukup menuliskan dolar A sama dengan 12. Saudara-saudara, PHP tidak mengenal
tidak perlu mendeklarasikan tipe data, ya. Jadi tidak seperti bahasa pemrograman yang lain, di mana integer harus didahului, harus diberi nama integer, string harus bernama string, dan seterusnya. Tidak. Pada PHP tidak perlu. Jadi PHP akan mengenal sebuah tipe data daripada sebuah variabel itu berdasarkan isinya. Jadi semisal kalau A saudara-saudara isi dengan kupang, ya, maka PHP itu langsung tahu bahwa variabel bernama A, tipe datanya adalah string. Ya. Kenapa demikian ya? Karena ini tanda string, ya, tanda string ini. Jadi dengan kata lain, PHP ini sangat mudah karena tidak perlu memberitahu tipe data daripada sebuah variabel. Cukup langsung dipakai, saudara-saudara. Ya, cukup langsung dipakai. Demikian pula, misalnya kalau saudara mau membuat A sama dengan 1,5, ya. B sama dengan 20, ya. Maka C sama dengan $A tambah $B. Nah, saudara-saudara, ini dia langsung, saudara-saudara, C ini hasilnya pasti 21,5. Otomatis variabel C itu langsung bertipe data double, ya. Padahal B integer dan A double, ya. Jadi C langsung bertipe data double. Kenapa C langsung bertipe data double? Karena hasil penjumlahan A dan B ini pasti double, 21,5, ya. Nah, bagaimana untuk mencetak, ya? Untuk mencetak variabel, ya, untuk mencetak sesuatu pada PHP. Itu ada banyak cara, ya. Yang sering saya pakai adalah echo, tapi saudara-saudara ada banyak. Bisa print, bisa die, echo, dan seterusnya, ya. Sama saja, saudara, terserah mau yang mana. Nah, misalnya saya mau cetak variabel C, maka saya cukup echo $C, ya, seperti ini. Nah, bagaimana bila saudara-saudara saya mau cetak tapi saya dahului dulu dengan sebuah string, baru di belakangnya ada variabel, saudara-saudara, ya. Jadi saya cetak string dulu, hasil penjumlahan adalah misalnya begitu, lalu di belakangnya ada sebuah variabel C. Nah, untuk penjumlahan string, ya. Jadi string itu begini, saudara. Asumsinya begini. Misalnya Anda punya string K sama dengan A, aku, ya. Aku. Ini string K. Lalu sebuah string M sama dengan suka, kamu, ya. Maka penjumlahan string K dan string M, ingat, penjumlahan string K tambah string M itu adalah hasilnya aku suka kamu. Itu namanya penjumlahan string, ya. Misalnya hasilnya kita simpan dalam variabel H, lalu penjumlah H itu adalah hasil penjumlahan dari K ditambah M. Tidak bisa begini, saudara, ya. Tidak bisa seperti ini. Kenapa? Karena tanda plus itu untuk penjumlahan numerik, bukan penjumlahan string. Jadi bagaimana caranya menjumlahkan string? Itu adalah tanda titik, ya. Tanda titik itu penjumlahan string. Nah, kita kembali kepada C, ya. Saya hapus dulu ini. Kalau saya mau begini, saudara, ya. Saya mau cetak hasil penjumlahan. Nah, sama dengan. Nah, lalu kemudian ini ada sebuah variabel, saya jumlahkan lagi di sini, maka saya tambahi tanda titik. Jadi kalau saya interpret program ini, maka yang pertama, dicetak dulu hasil penjumlahan sama dengan lalu spasi. Kemudian dia langsung menempelkan, ya, tanda titik ini artinya
menempelkan, menambahkan, tapi menambahkan string, menambahkan C di sampingnya. Di mana C sendiri adalah A tambah B. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat hasil ini di sini. Ini kita lihatnya nih ya. Kita lihat di PCS 4A dengan nama file 4A. Cara melihatnya begini, saudara-saudara. Kita masuk di localhost ya. Ini asumsi kita sudah start XM-nya, jangan lupa di start Apache, start MySQL-nya ya. Cara startnya gampang, masuklah kepada XM, lalu cari XM control. Nah, ini diklik, lalu akan keluar yang bagian ini ya, akan keluar, lalu klik start saja ya. Kalau sudah, maka masuklah ke localhost, jangan ada spasi. Jangan sampai ada menulis lokal spasi host, itu tidak boleh. Localhost, lalu nama folder kerjanya tadi PCS 4A ya, kita langsung enter saja dulu. Kita masuk kepada dokumennya. Nah, ini tadi nama file kita adalah 4A ya, saya perkecil. Nah, ini 4A, kita klik. Nah, ini hasilnya. Ini yang tadi kita sudah cetak tadi. Saudara, ini. Jadi dari bagian sini itu yang di echo, lalu bagian sini adalah hasil variabel C. Nah, saudara-saudara, sangat mudah ya mendeklarasikan variabel. Bagaimana yang variabel string itu juga sama. Misalnya A saya isi dengan saya suka, misalnya begitu, spasi. Kemudian B itu saya isi dengan kamu. Kemudian C itu adalah penjumlahan A tambah B, tapi penjumlahan string. Ingat, penjumlahan string, maka akan seperti itu. Nah, sekarang kita save, lalu kita coba lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya, saudara-saudara. Saya suka, lalu ada spasi dan kamu. Sangat mudah dalam PHP. Variabelnya sangat mudah ya, saudara-saudara. Ini sangat mudah sekali untuk menggunakan PHP. Nah, saya harap ini kalau saudara-saudara ingin bertanya, silakan masukkan di kolom komentar pertanyaan saudara. Saya akan dengan senang hati membantu apabila saudara memiliki kesulitan. Nah, bagaimana bila kita ingin membuat selection ya, bukan selection, kondisi ya. Biasanya kondisi itu ada dua jenis. Yang pertama kita menggunakan if ya, atau if itu variannya ada if dan else, nested if dan seterusnya. Atau yang berikutnya adalah case ya. Case sangat mudah. Sama saja saudara-saudara, tidak ada bedanya ya. Misalnya kita menggunakan if if ya. Kita misalnya saja saudara-saudara menggunakan if. Nah, bagaimana penggunaan if, saudara-saudara? Misalnya kita ingin mengecek sebuah kondisi, apakah bilangan tersebut termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Contoh, kita punya sebuah variabel A. Variabel A isinya adalah 13 ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah A ini genap atau ganjil sih sebetulnya ya. Nah, logika pengecekan bilangan genap atau bilangan ganjil, kalau dia genap maka dia harus habis dibagi 2 ya. Kalau dia ganjil maka dia tidak habis dibagi 2. Jadi pengecekannya sederhana. If A habis dibagi 2, maka dia pasti genap. Else atau selain itu maka dia ganjil. Nah, perintah habis dibagi itu perintahnya adalah persen atau mode ya. Pada bahasa pemrograman lain menggunakan kata mode, kalau pada PHP itu menggunakan tanda persen ya. Jadi itu sangat mudah ya, saudara-saudara. Itu sebetulnya
sesuatu yang sangat mudah ya. Misalnya saja begini, if $A persen 2 sama dengan 0. Ini secara logikanya seperti ini ya. Nah, maka kita cetak echo langsung kita tulis echo, misalnya saya langsung tulis bilangan ya, bilangan, saya tulis $A titik lagi, misalnya adalah genap. Nah, seperti itu ya. Else ini berarti cuma ada satu if, satu cabang, satu ini saja. Nah, saya copy saja ini. Saya copy. Oke. Lalu saya tulis adalah ganjil. Jadi ini logikanya sederhana. Pertama kita isi nilai A dengan angka 13. Lalu di sini kita bagi A dengan 2. Lalu kita cek sisa baginya. Saudara-saudara. Persen ini mengecek sisa bagi. Apakah A bagi 2 sisa baginya sama dengan 0? Nah, persen itu fungsinya di situ. Ya, mode atau sisa bagi ya. Jadi kalau A dibagi dengan 2, sisa baginya apakah sama dengan 0? Jika ya, ini cabangnya jika ya, maka A adalah genap. Jika tidak, maka A adalah ganjil. Nah, saudara-saudara, kita save saja, jangan lupa Ctrl S ya. Lalu kita tinggal coba di sini, saudara-saudara ya. Nah, ini bilangan 13 adalah ganjil. Nah, kalau mau bikin dia genap, kita coba ganti saja angkanya. Misalnya 10, begitu saudara-saudara. 10, ya. Kemudian kita coba. Nah, tuh. Bilangan 10 adalah genap. Ya. Mau coba berapa saja pasti akan bisa, saudara-saudara. Ya. Dan akhirnya tuh menjadi sangat mudah. Ya. Menjadi sangat mudah sekali. Jadi persen ini artinya sisa bagi. Ya. Bagaimana dengan kasus lain ya? Kasus lain misalnya pengecekan usia ya, pengecekan usia ya. Pengecekan usia, katakan saja A, variabel A saya ganti dengan nama usia. Lalu saya ingin tahu dia itu termasuk bayi misalnya, atau dia termasuk remaja misalnya, atau dia termasuk apa ya selain itu, misalnya bayi, remaja, dewasa misalnya, atau misalnya lansia ya. Kasusnya kita harus tetapkan dulu batasan usianya ya. Kapan kita istilahnya itu kita membuat aturan ya. Kita buat aturan batasan umur berapa sampai umur berapa itu dia bayi ya. Misalnya kita bikin if kan ini cabangnya ada lebih dari 2, maka kita harus menggunakan if dan else if ya. Jadi penggunaan if kalau ada 2 cabang maka cuma ada if, lalu bawahnya itu else. Kalau cuma ada 2 cabang seperti tadi bilangan prima. Ingat, seperti tadi bilangan prima cuma ada cabangnya, kalau bukan genap ya ganjil ya. Tapi kalau pada cabang seperti kategori usia itu kan ada bayi, ada misalnya di atas bayi itu ada anak-anak, di atas anak-anak ada remaja, di atas remaja ada dewasa, di atas dewasa ada lansia. Berarti kan cabangnya ada beberapa ya. Maka tidak bisa hanya if dan else, tapi harus ada if, else if, else if, else if, dan terakhir adalah else. Ya, jadi aturannya begitu. Jadi kalau misalnya ada 3 cabang, maka ada if, else if, lalu terakhir baru else. Nah, logikanya seperti ini, saudara. Jadi kalau 3 cabang, if, else. Kalau 4 cabang, maka else if-nya akan double, ya.
Ini kalau ada 4 cabang, 4 kondisi. Kondisi pertamanya if, kondisi kedua else if, kondisi ketiga else if, kondisi keempat adalah else. Kalau ada 5 cabang, ya else if-nya ditambah lagi dan seterusnya, ya. Oke, kita kembali kepada usia, saudara-saudara. Misalnya kita tulis if dolar usia, katakan saya seperti itu, lebih kecil dari misalnya 3 atau 2 tahun atau 3 tahun boleh, atau mungkin 5 tahun, ya. Lebih kecil dari sama dengan, artinya angka 5 termasuk, ya, kan ada sama dengannya. Maka kita tulis, ya, kita langsung cetak, misalnya usia, lalu kita tulis dolar usia. Nah, jadi usia ini misalnya begitu, kita tambah tahun, termasuk misalnya ini bayi, ya. Termasuk bayi. Nah, seperti itu, saudara, ya. Nah, ini kita tinggal copy saja, lalu kita bikin batasan yang kedua, tapi ingat ini bukan if lagi, tapi harus else if, ya. Batasan yang kedua misalnya di atas 5 tahun sampai dengan misalnya 10 tahun, ya. 10 tahun itu termasuk anak-anak. Jadi range-nya dia di atas 5 tahun, oke. Tidak boleh sama dengan, karena sama dengan itu sudah termasuk dalam kategori bayi. Jadi di atas 5 tahun dan di bawah, nah, harus ada dan-nya. Sehingga 2 kondisi itu masuk, ya. Dan di bawah atau sama dengan misalnya 10, ya. Jadi kalau usianya sama dengan 10, maka dia termasuk di atas 5 dan di bawah sama dengan 10, ya. Nah, maka dia termasuk anak-anak, ya. Anak-anak. Termasuk kategori anak-anak. Nah, kita tambahkan lagi. Misalnya kita tambahkan lagi aturan yang ketiga, kategori ketiga. Dia berarti kita sambung dari sini harus di atas 10. Kemudian misalnya di bawah sama dengan 16, ya, atau 17, ya. Maka dia termasuk kategori remaja, ya, termasuk remaja. Oke? Termasuk kategori remaja, ya. Nah, kita sudah masuk. Jadi dia kalau usia, bagaimana kalau usianya 12? Kita cek 12, oh tidak masuk di sini. Dia akan cek sini 12, oh tidak masuk. Kalau 12 ini tidak terpenuhi, ini ada kategori dan-nya, berarti ini tidak terpenuhi, otomatis ini tidak dieksekusi, ya. Nah, ini 12, oh ini terpenuhi, ini true, maka menurut logika N, true dengan true, maka ini adalah true, maka ini dieksekusi, ya. Nah, di atas remaja adalah dewasa, maka kita pasang lagi else if-nya. Dewasa itu misalnya ini 17 termasuk, ya, di atas 17. Dan misalnya dewasa itu di bawah 4, di bawah mungkin 50 lah, ya, 50 termasuk dewasa, ya. Ini dewasa. Nah, kita masukkan dalam kategori dewasa. Oke. Nah, kategori selanjutnya adalah kategori lansia. Lansia adalah sebuah kategori yang tidak termasuk dalam kategori ini, tidak termasuk dalam 5 tahun, tidak termasuk dalam kategori ini, juga tidak termasuk dalam kategori yang ini, tidak termasuk, dan tidak termasuk juga dalam kategori ini. Berarti kita cukup pakai perintah else, ya. Nah, kita cukup pakai else. Kalau kita copy bagian ini, jadi kita tidak perlu pasang kondisi karena dia adalah kondisi di luar semua kondisi, ya. Tuh, begitu saudara-saudara. Nah, sudah. Ini sudah selesai. Kita silakan save, ya. Saya sudah save. Nah, kita coba lihat hasilnya di sini, ya. Nah, ini usia 10 tahun termasuk anak-anak. Bagaimana bila 100 tahun, ya?
100 tahun. Harusnya kan dia masuk lansia. Ya. Nah, usia 100 tahun termasuk lansia. Menjadi mudah, saudara-saudara. Ya. Menjadi sangat mudah. Ya. Kenapa dia bisa masuk lansia? Karena dia akan cek 100. Apakah 100 lebih kecil dari 5? Ya. Apakah 100 lebih kecil dari 5? Oh, ternyata tidak. Maka bagian ini tidak dieksekusi. Dia cek lagi di else if yang pertama. Ya. Apakah 100 termasuk lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 10? Oh, tidak. Tidak termasuk. Dia cek di sini. Apakah 100 termasuk lebih dari 10 dan 100 termasuk lebih kecil dari 17? Tentu saja tidak. Demikian pula ini. Nah, karena kondisi if dan else if tidak masuk, ya, tidak masuk, maka kondisi terakhir tidak perlu cek karena otomatis dia harus masuk di sini. Karena logika else dan else if atau dan else, apabila seluruh kondisi tidak memenuhi, maka kondisi else dianggap memenuhi. Ya, dianggap memenuhi. Sehingga otomatis line 22, 23, 24 dieksekusi. Nah, saudara-saudara, penggunaan if dan else sangat mudah pada PHP, ya. Sangat amat mudah pada PHP. Saudara-saudara, saking mudahnya sehingga memudahkan kita untuk kita belajar tentang pemrograman, ya, menggunakan PHP. PHP sangat powerful. Saya akan membimbing saudara-saudara untuk membuat aplikasi-aplikasi yang menarik menggunakan PHP. Silakan kontak saya bila saudara memiliki kesulitan dalam pengerjaan tugas akhir, dalam pengerjaan tesis dan lain-lain. Saudara memiliki kesulitan, silakan kontak saya di halaman komentar dan saya senang berbagi dengan Anda, ya. Nah, bagaimana bila penggunaan perulangan, ya? Penggunaan perulangan pada PHP. Ada banyak sekali teknik perulangan. Yang pertama adalah while, for, while do while, dan masih banyak lagi, ya. Nanti ada nested while dalam while, for dalam for dalam while dalam for, dan seterusnya. Itu hanya modifikasi saja, ya. Tapi kita akan melihat yang pertama misalnya adalah while, saudara-saudara, ya. Logika while seperti ini, ya. Ini adalah kondisi. Jadi selama kondisi yang ini masih terpenuhi, maka baris 4 sampai dengan 6 akan terus-menerus dieksekusi. Ingat, selama kondisi pada ini masih terpenuhi, contoh saya tulis $i lebih kecil dari 3. Ya. Maka saya cetak misalnya echo hitungan ke, ya, saya spasi titik lalu saya cetak angka i, hitungan ke i, ya, hitungan ke i. Lalu jangan lupa bikin enter supaya kita cetak ke bawah, ya. Untuk membuat enter pada PHP itu banyak cara. Kita menggunakan perintahnya HTML saja, br break line. Nah, kita harus menginisiasi dulu, saudara, ya. I-nya kita beri nilai awal berapa? Misalnya i sama dengan 1. Oke, kita sudah tahu bahwa i bernilai 1 pada line 3, ya. Di line 3 i itu bernilai 1. Nah, karena i bernilai 1, maka di line 4 akan ada pengecekan apakah i lebih kecil sama dengan 3. Ternyata iya, ya. I sama dengan 1, maka otomatis kondisi ini terpenuhi, maka dia mengeksekusi line 6. Oke, cetak hitungan ke 1 karena tadi i bernilai 1, lalu enter, ya, lalu enter. Kemudian di line 8, maka setelah line 8 dia pergi lagi ke line 4 dan bertanya hal yang sama. Apakah i masih bernilai lebih kecil dari 3? Iya, karena i tadi bernilai 1 dan tidak dirubah, maka i masih bernilai 1 dan 1 lebih kecil dari 3. Jadi kondisi ini dianggap true, ya, kondisi ini dianggap true. Maka kembali line 6 dan line 7 dieksekusi.
dan seterusnya. Dan ini program tidak akan pernah berhenti, saudara-saudara. Kenapa? Karena ya I tetap 1 dan 1 tetap lebih kecil dari 3. Oleh karena itu, ini karena programnya akan mengalami stack overflow, maka kita perlu increment I. Cara incrementnya I++. Arti I++ artinya I yang baru sama dengan I yang lama ditambah 1. Istilahnya dalam bahasa kasarnya adalah tambahkan I dengan 1. Ya. Setiap kali perulangan I ditambahin 1. Jadi I awalnya 1, maka tambah 1 sama dengan 2, tambah 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Sehingga I-nya naik terus menerus. Ya. Nah, saudara-saudara, di sini I sama dengan 1. Apa kondisinya masih true? Ya, masih true. Karena I sama dengan 1 dan 1 lebih kecil 3 adalah true. Maka line I dieksekusi, lalu line I dieksekusi, dan di sini dia bilang I increment I. Ya, maka I ditambahi 1. Ya, sekarang I bernilai 2. Ke sini, ke line 9, dan pada line 9 dia kembali ke line 4. Dan line 4 dia akan bertanya lagi kondisinya, apakah I masih lebih kecil dari 3 adalah true? Jawabannya iya, karena I bernilai 2 dan 2 lebih kecil dari 3. Maka line ini dieksekusi dan I kembali ditambahi 1 dan I sekarang sama dengan 3. Saudara-saudara, I sama dengan 3. Nah, kembali ke sini dan kemudian dia pergi ke sini. Dan apakah 3 lebih kecil daripada 3? Tentu saja tidak, karena 3 tidak lebih kecil dari 3. 3 itu sama dengan 3. Maka ini menjadi false dan dia tidak lagi mengeksekusi bagian ini. Dengan demikian maka dia mencetak 1 dan 2. Ya, kita bisa mencobanya di sini. Ya, ini hitungan ke-1, ini hitungan ke-2. Ya, penggunaan while sangat sederhana. Ya, hanya seperti ini saja. Kita bisa membuat kombinasi yang lain. Misalnya untuk keluar dari perulangan, kita bisa menambahi menggunakan variabel-variabel apa saja. Yang penting adalah prinsipnya selama kondisi ini masih bernilai true, maka bagian ini akan terus-menerus dieksekusi. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan logika for? Ya, bagaimana yang logika penggunaan logika for? Ya, perulangan for itu juga sangat sederhana. Prinsipnya adalah selama kondisinya masih terpenuhi, dia akan lakukan terus. Hanya perbedaannya adalah kalau pada for batas awal dan batas atasnya dan incrementnya langsung ditulis di dalam sini. Ya, jadi dia akan melakukan perulangan selama batas awal dan batas atas itu masih terpenuhi. Contohnya I saya mulai dari 1, kemudian saya kondisinya selama I masih lebih kecil sama dengan 3, kemudian incrementnya ditambah-tambah 1, maka saya I++, ya. Lalu di sini saya cetak I, misalnya seperti itu. Oke, lalu saya tambahi spasi. Nah, seperti itu, ya. Minta maaf, ini saya kasih spasi. Maka dia akan mulai dari 1, dia cetak I, ya, karena dia cek apakah I lebih kecil sama 3, ya. Karena dia tambahi 1 lagi, maka I sekarang sama dengan 2, lalu dia cetak 2, kemudian dia tambah 1 lagi sama dengan 3, dan sudah terpenuhi bagian sini, maka dia tidak akan pergi ke 4 lagi, karena sudah terpenuhi. Ya. Dengan demikian, maka kita bisa lihat hitungannya 1 spasi 2 spasi 3. Nah, sangat mudah sekali saudara-saudara penggunaan perulangan for. Sangat mudah sekali, ya. Saudara-saudara bisa lihat ini penggunaan for, penggunaan while itu sangat mudah sekali. Nah, saudara-saudara, silakan apabila saudara-saudara punya pertanyaan, punya hal yang harus didiskusikan dengan saya sangat senang sekali. Silakan kontak saya di dalam komentar atau silakan message saya, dan saya dengan senang hati membantu saudara. Oke, saya pikir sampai di sini dulu saudara-saudara. Kalau saudara punya pertanyaan, jangan lupa silakan sampaikan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.